Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sukses semuanya? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ramdan Denny Prakoso. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang ada di Singapura. Tentunya banyak hal menarik dan bermanfaat dari bincang-bincang kita nanti. Untuk itu mari kita simak semuanya dengan baik perbincangan kami dengan Bapak Ramdan Denny Prakoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Dokter Aca? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini kabar baik, tapi sudah 5 bulan tidak bisa pulang. Waduh, iya. Ini kehormatan ini bagi saya bisa bincang-bincang sama Pak Denny ini. Sama-sama nih. Kan ini teman masa kecil kita kan? Ya, SMA dulu ya. Sudah tahunnya dulu ya. Kita. SMP SMA toh? SMP SMA. Iya, SMP SMA ya. SMP 1, SMA 2. SMA 2. Ingat-ingat kecil rasanya dulu Pak Denny ini kan diem dulu ya. Diem apa gimana itu? Pendiam dulu. Pendiam dulu ya. Ya, ini dibanding Dokter Aca lebih pendiam lah ini. Oh, Dokter Aca ini lincah dari dulu. Terima kasih Pak Denny atas waktunya ya. Terima kasih. Dengan kesibukannya bisa berbincang-bincang dengan kami. Jadi kebetulan di segmen berbagi inspirasi ya di channel kita, di channel Dokter Aca dan masyarakat profesional berdaya. Kita santai aja. Jadi saya mau tanya ini sama Denny nih. Gimana ini ceritanya kok bisa menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Singapura ini? Ya, ceritanya ini mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya yang ada di Indonesia ini. Ini bisa cerita, Mas Denny. Betul. Pertama terima kasih nih, Dokter Aca ini sudah mengundang saya nih ikut di acara YouTube-nya Dokter Aca ini kan sudah beberapa kali juga saya lihat tuh sangat menginspirasi lah, artinya apresiasi lah untuk mudah-mudahan juga memberikan inspirasi buat semuanya. Iya. Jadi memang kalau saya bilang ini terus terang kami ini kan di BI ini punya kantor di luar negeri itu cuman ada 5. Oh. BI itu iya. Di samping kantor pusat ada beberapa departemen itu kan kita punya kantor di seluruh provinsi. Oh iya. Kemudian ada juga kantor di beberapa kota atau kabupaten seperti di Malang, Jember itu kan ada juga. Jadi karena di kantor luar negeri itu hanya 5, adanya di New York, London, Tokyo, Singapura, dan yang paling baru ini sudah setahun lebih itu di Beijing. Iya. Karena cuma 5, jadi sebenarnya kalau kayak saya ini kepingin tapi tidak berani bermimpi, kira-kira kayak gitu. Karena kan peluangnya mungkin kita tidak tahu karena mungkin kan itu sedikit. Tetapi ya itulah. Sebenarnya kalau saya bilang ini ya mungkin sudah jalannya kali ya. Sudah jalannya ditugaskan di sini karena Mas Denny. Sudah jalannya lah itu, sudah jalan Tuhan lah kira-kira gitu. Karena sebelumnya sebagai informasi kan saya tahun 2015 sampai 2017 itu kan jadi kepala BI di kota kecil Dokter Aca di Purwokerto. Iya di Purwokerto ya. Sebuah kota yang sebenarnya baru saya tahu Purwokerto itu tidak ada. Jadi kota Purwokerto itu rupanya nggak ada, karena nggak ada wali kota Purwokerto kan. Adanya Kabupaten Banyumas. Jadi kalau Banyumas itu dia punya Bupati Banyumas. Jadi ternyata Purwokerto itu kalau menurut saya bukan kota karena nggak ada wali kotanya. Tapi ya sudah. Jadi karena tugas di BI Purwokerto itu 2 tahun,
2015 sampai 2017 dan rupanya kotanya itu menyenangkan. Jadi saya terus terang sampai sekarang juga masih kangen untuk sesekali akan ke sana nanti. Nah, kemudian setelah ikut pendidikan, namanya pendidikan CSPB di Bank Indonesia, itu sempat nggak lama 3 bulan kalau nggak salah, itu namanya saya jadi kepala grup di Departemen Regional 3. Jadi Departemen Regional 3 itu adalah departemen yang istilahnya mengkoordinatori kantor-kantor perwakilan di kawasan timur Indonesia. Oh, kawasan Indonesia Timur. Iya, jadi mulai dari Kalimantan, Sulawesi gitu kan. Jadi pada waktu di sana itu sudah ini Dr. Acha kebayang nih mau menjelajahi daerah-daerah eksotik gitu kan. Di mana Papua gitu ya, ke Raja Ampat, kemudian di Sulawesi Tenggara itu Wakatobi, belum lagi di Terawan, tapi memang belum kesampaian. Tiba-tiba diminta untuk ke Singapura. Jadi saya di Singapura itu mulai April 2000 ya. Mulai tahun berapa di Singapura? April 2018. April 2018 itu udah di Singapura. Jadi ya alhamdulillah karena Singapura ini dekat, jadi istilahnya proses perpindahan tuh ibaratnya ya enggak apa-apa, besok berangkat. Kalaupun ada yang ketinggalan gampang kan, bisa wirawiri kira-kira gitu. Ya. Kalau umpamanya ke Amerika. Masih jauh ke Papua ya? Masih jauh Papua ya? Jadi ya gitulah. Jadi alhamdulillah. Jadi di Singapura ini ya sudah jalannya. Jadi kita tinggal istilahnya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya lah di Singapura ini. Ya. Jadi luar biasa ini, Mas Denny, Pak Denny ini bisa terpilih mewakili hanya 5 tempat di dunia ya, perwakilan Bank Indonesia ini. Iya. Ya. Ini sebuah amanah yang cukup besar juga ya, amanah betul. Ya, tapi saya lihat kalau profilnya Pak Denny ini cocok lah ke sana. Saya tahu sejak dulu masa kecil sudah luar biasa, sudah rajin dan telaten gitu ya. Nah, telaten, cocok. Pak Denny, kita bincang selanjutnya ini. Iya. Sekarang ini kan masih era pandemi ya, khususnya ya di dunia ya, Indonesia kita, negara kita, bahkan di Singapura. Kira-kira bisa ceritakan nggak kondisi pandemi COVID-19 di Singapura saat ini seperti apa? Ini di era the new normalnya Singapura ini seperti apa? Karena saya dengar beberapa waktu yang lalu itu masih sulit ya pesawat masuk ke Indonesia. Kebetulan saya ada kerjasama sama seorang warga Indonesia yang di Singapura, tinggal di sana. Dia kesulitan untuk pesawat ke Indonesia, tapi akhirnya dia bisa, baru bisa. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Kondisi secara umum gimana di sana? Mungkin bisa diceritakan, Mas Denny. Jadi Singapura ini termasuk negara yang kalau saya lihat tuh paling siap menghadapi pandemi. Jadi mereka ini karena negara kecil, kan mereka belum bisa lupa dengan kasus SARS. Kalau nggak salah SARS tahun berapa ya? 2003 atau 2005. Jadi 2004, dari 2005, pandemi SARS itu mereka itu sebenarnya karena negara ini kecil dan mereka sangat berhati-hati karena tadi ya mereka punyanya cuma kota ini kan. Jadi kalau kota kecolongan ini ya sudah nggak punya apa-apa. Kalau kayak kita kan mau Jakarta kecolongan masih ada Bandung, masih ada Palembang gitu ya. Kalau Singapura nggak bisa. Jadi mereka termasuk yang begitu waktu itu kena SARS, saya baca ceritanya mereka termasuk yang sudah siap menghadapi pandemi berikutnya karena mereka tidak mau kecolongan. Dan yang kedua, memang Singapura ini kan hidup dari hubungan dengan luar negeri. Jadi Singapura ini ekonominya tuh ditunjang oleh pertama kegiatan ekspor.
Yang kedua oleh pariwisata, itu termasuk yang membackup atau yang mensupport ekonomi Singapura. Jadi mereka tidak mau orang luar negeri itu juga menjadi tidak berani ke Singapura. Nah, memang di awal-awal COVID ini Singapura itu kan termasuk yang paling rendah dari sisi yang menderita. Penderitanya. Angka kejadiannya termasuk rendah saya lihat. Kejadiannya awal-awal, awalnya. Nah, kemudian tiba-tiba kalau nggak salah 3 bulan, ini bulan April, Agustus. April ya, April itu awal April atau akhir Maret itu di sini kan pekerja konstruksi itu kan sebagian besar berasal dari luar negeri, terutama dari Bangladesh dan juga India. Nah, mereka itu kan di sini tinggal di asrama pekerja migran namanya. Asrama pekerja migran itu ya satu kamar bisa 10 orang, kemudian satu lokasi itu bisa ribuan orang. Nah, mereka kalau saya bilang kecolongannya itu karena pada saat itu 3 bulan yang lalu itu adalah beberapa orang pekerja migran tuh yang kena COVID. Nah, dari situ itu penyebarannya cepat sekali kepada sesama pekerja migran. Nah, jadi kalau dilihat sekarang tuh per kemarin itu Singapura tuh total penderitanya itu 56.000 sekian ya. Lebih dari 90% adalah pekerja migran. Jadi kalau kita bagi Singapura itu 56.000, nah itu yang 90% lebih itu adalah kontribusi dari penderita yang berasal dari asrama pekerja migran. Sisanya baru itu adalah mereka bilang case in community, jadi case yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kalau kita di Singapura itu karena asrama pekerja migran itu begitu mereka kena langsung diisolasi kan. Semuanya tidak boleh bekerja, istirahat, dan dites, dikasih makanan bergizi, dikasih obat. Jadi dan mereka itu yang 90% dari 56.000 itu tidak walaupun menderita tidak ke rumah sakit. Jadi hanya istilahnya di fasilitas umum aja atau di asramanya untuk betul-betul istirahat, dikasih obat dan akhirnya sembuh. Jadi kalau sekarang itu 56.000, itu yang sudah sembuh itu 54.000, Dokter Aca. Luar biasa ya, cukup sembuh. Banyak. Dan tanpa harus ke rumah sakit. Isolasi di satu tempat di tempat. Nah, jadi dan yang meninggal memang saya juga mengapresiasi lah, ini luar biasa. Singapura itu termasuk yang kecil kan, artinya sampai dengan hari ini yang meninggal itu 27 orang. 27 ya? 27 orang. Dan 2 orangnya, kalau nggak salah 2 atau 3 orangnya adalah WNI, warga negara Indonesia. Nah, jadi pada waktu Singapura itu menerapkan, kalau kayak kita itu PSBB ya, mereka tuh lockdown versi Singapura itu namanya circuit breaker, itu mulai bulan April dan Mei. Bulan April dan Mei itu betul-betul ya 85% tempat usaha perkantoran itu tutup pada bulan itu, dan kita tidak boleh kemana-mana gitu, istilahnya betul-betul dianjurkan untuk di rumah. Kalaupun boleh hanya untuk membeli persediaan untuk makan, kira-kira kayak gitu ya. Nah, mereka indikatornya adalah case in community ketika akan merelaksasi PSBB-nya, bukan dari sisi atau pola asrama pekerja migran, karena itu betul-betul bisa diisolasi. Jadi begitu perkembangan case in community-nya bagus, artinya membaik, jadi mereka sudah merelaksasi PSBB-nya itu mulai awal Juni. Jadi mulai awal Juni sebagian kantor sudah bisa masuk lagi, termasuk kantor Bank Indonesia, walaupun belum bisa penuh ya, baru 50% karyawan, tapi sudah bisa masuk. Dan memang setelah relaksasi mereka membagi tiga tahapan. Jadi tahapan pertama itu sekarang sudah masuk tahapan kedua.
Tahapan ketiga nanti yang disebut new normal. Nah, new normal tuh most likely nanti akan terjadi ketika vaksinnya sudah ditemukan. Nah, yang sekarang ini betul-betul setelah PSBB, jadi mulai gradual kegiatan ekonomi itu sudah berjalan pelan-pelan. Jadi kantor-kantor udah mulai buka, toko-toko. Jadi kalau kita sekarang ke Orchard itu, Dokter Aja itu sudah cukup ramai sekarang. Dan yang tadinya sepi udah cukup ramai. Tetapi memang pemerintah Singapura sangat berhati-hati. Jadi pertama masker itu wajib, gitu kan? Yang kedua istilahnya safe distancingnya itu wajib. Kemudian tentunya kita dianjurkan untuk selalu cuci tangan kan. Nah, di tempat-tempat umum kelihatan. Jadi umpamanya kalau kita makan di restoran itu satu meja tidak boleh lebih dari 5 orang. Itu masih diterapkan. Kemudian kalau masuk ke tempat-tempat apapun juga itu harus istilahnya kita harus safe tracing ya. Jadi supaya untuk in case kalau kita kena itu tracingnya dapat sebagai salah satu filter, termasuk juga diukur suhu tubuhnya kira-kira seperti itu. Dan memang kalau buat kita orang Muslim yang memang masih kita juga sedih, tapi ya mau bagaimana lagi. Jadi gimana itu? Sempat pada waktu PSBB itu April dan Mei itu masjid ditutup total. Nggak cuma masjid ya, semua tempat ibadah lah kira-kira seperti itu. Atau tempat-tempat keramaian tuh tutup total. Nah kemudian sekarang itu sudah bisa, artinya kalau kita mau Jumatan itu sekarang dibatasi. Masing-masing masjid itu maksimal hanya boleh menampung 50 jamaah. Dan itu kita harus registrasi secara online. Kalau belum registrasi tidak bisa Jumatan. Dan Jumatan karena hanya menampung 50 dibuat dua kali. Supaya bisa menampung 100 orang. Nah itu pun pasti tidak mencukupi ya. Jadi memang secara sistem kalau kita sudah dapat minggu pertama, berarti minggu kedua, minggu ketiganya tidak akan dapat karena diberikan kesempatan kepada orang lain. Yang lain. Gereja pun sama. Gereja sama. Jadi semua tempat ibadah. Betul. Tapi sekarang sudah ini, artinya dibanding 2 bulan lalu sekarang sudah kelihatan kehidupan udah mulai rame, normal. Tapi ya gitu, semuanya harus pakai masker. Iya, tetaplah. Ya, jadi yang catatan ini sekarang di Singapura belum era new normal ya, masih transisi menuju ke sana. Artinya belum sampai semua berjalan sebagaimana ya. Dan memang khusus untuk kita, siapa tahu ada yang mendengarkan ini. Jadi banyak juga yang bertanya, kalau kita warga negara Indonesia yang sedang di Singapura ini, itu memungkinkan untuk pulang ke Indonesia karena Garuda itu masih ada tuh 5 kali seminggu ke Jakarta. SQ juga masih ada kalau nggak salah sekali atau 2 kali seminggu ya, saya lupa. Tapi yang jelas Garuda 5 kali. Bisa kebayang nggak kalau dulu zaman normal itu kan direct flight Singapura Jakarta tuh lebih dari 40 kali sehari kan? Sehari sekarang lebih dari 40 kali. Itu jalur gemuk, jadi Singapura Jakarta, Singapura Kuala Lumpur, jalur terpadat ya. Nah sekarang Garuda hanya seminggu 5 kali. Tetapi tetap kalau kita warga negara Indonesia yang akan kembali itu masih dimungkinkan. Tetapi biasanya supaya lancar di Jakarta, mereka sekarang swab test dulu di sini. Kemudian hasilnya mereka pegang untuk bekal pulang ke Jakarta. Yang susah kalau kayak saya gini kan karena kerja, jadi kembali ke Singapuranya itu yang tidak mudah. Kalau kita sebagai taruhlah permanent resident ataupun apa istilahnya itu long term pass holder, jadi kayak
pemegang employment pass gitu ya, itu masih dimungkinkan untuk masuk Singapura. Tapi kalau model mereka bilang short term visitor, jadi turis kayak model-model turis gitu, itu masih belum dimungkinkan untuk masuk Singapura. Jadi ya. Termasuk Pak Denny ini jarang, kalau bisa pulang nggak bisa balik, bisa ya? Sebenarnya bisa. Jadi kan kayak saya itu kan pemegang employment pass karena bekerja di sini ya. Iya. Tapi itu tadi kita harus menunggu approval kapan boleh pulang. Jadi kita mengajukan, kemudian nunggu kapan boleh pulang, kemudian masih karantina, Dokter Asa. Karantina 2 minggu. Iya. Jadi ini kan, waduh repot juga ya. Ya di sana aja berarti. Tapi sudah mulai pelan-pelan dibuka. Jadi sekarang itu seperti dengan Malaysia, Singapura sudah mulai juga pelan-pelan membuka. Dengan kemarin juga dengan Brunei, dengan New Zealand juga mereka pelan-pelan sudah mulai membuka. Untuk inilah. Tapi memang khusus untuk negara yang dinilai penyebaran COVID-nya itu istilahnya sudah terkendali seperti di kalau ASEAN itu kan Thailand, Malaysia itu dianggap sudah manageable, termasuk Vietnam ya. Iya. Oke. Wah ini informasi sekali nih, informatif ya. Jadi kalau mau ke Singapura dari Indonesia masih memungkinkan dengan protokol yang cukup ketat ya. Harus swab ya. Kalau Singapura ke Indonesia, saya dengar gitu karena beberapa orang sudah, karena kalau enggak mungkin di Jakarta yang agak repot ya Nadia, sampai di Jakartanya. Tapi kalau yang swab tuh saya dengar ada kemarin teman BNI, kemudian juga teman dari OJK itu ya sudah membawa hasil di Jakartanya, ya istilahnya enggak perlu karantina lah kira-kira kayak gitu. Oh ya. Memang kalau swabnya negatif saya rasa ya nggak perlu mestinya.